Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Eka. Di desa Parvatipura, ada seorang pemuda bernama Muthu Raj yang hidup bahagia bersama teman-temannya. Muthu yang seorang bujangan tinggal berdua dengan ibunya karena ayahnya telah lama meninggal. Suatu hari, Ratna meminta anaknya itu pergi merantau ke kota Bangalore agar memiliki pekerjaan yang layak. Karena bertahan menjadi supir angkot di desa tidak akan bisa mengubah hidup. Saran ibunya tidak mau diikuti, karena Muthu sudah betah tinggal di desa. Muthu juga berat berpisah dengan teman-temannya. Salah seorang temannya yang bernama Ramesh sangat ingin pergi merantau ke Bangalore. Ramesh memiliki mimpi besar untuk membangun usaha peternakan. Modal yang dibutuhkan juga cukup banyak, mencapai 20 lakh. Ramesh akan susah mengumpulkan modal sebanyak itu kalau masih di desa. Dia berniat akan segera pergi merantau. Muthu kasihan dengan Ramesh yang bersedia akan meninggalkan kampung halaman demi mimpinya. Ramesh diajak bertemu seorang rentenir yang dia kenal. Muthu sudah dikenal oleh rentenir yang bernama Manjana, sehingga Ramesh diberikan pinjaman 20 lakh. Tapi Muthu sebagai penjamin harus memberikan tanda tangan di kertas kosong. Muthu bersedia tanda tangan agar bisa membantu Ramesh. Bantuan yang diberikan Muthu membuat Ramesh sangat bahagia. Dia bisa segera mewujudkan mimpinya. Ramesh tidak akan pernah melupakan jasa Muthu yang begitu besar. Di malam berikutnya, Ramesh tidak nongkrong bersama. Nomor HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Muthu dan temannya, Ranggila, pergi ke rumah Ramesh. Ramesh tidak ditemukan dan rumahnya terkunci. Tetangga juga belum melihat Ramesh sejak 3 hari terakhir. Muthu mulai khawatir Ramesh telah menipunya. Nomor HP Ramesh juga tak kunjung aktif sampai berhari-hari. Rentenir tempatnya meminjam uang mendatangi rumah Muthu selaku penjamin. Barang-barang berharga di rumah Muthu ingin disita. Ibu Muthu, Ratna, kaget mendengar anaknya sebagai penjamin. Muthu lebih terkejut lagi karena tidak pernah merasa menggadaikan rumah. Tapi masalahnya, dia sudah tanda tangan. Muthu minta diberikan waktu untuk mengembalikan pinjaman 20 lakh itu. Manjana setuju memberikan waktu 6 bulan. Setelah Manjana pergi, Muthu dimarahi karena telah berani menggadaikan rumah warisan keluarga. Muthu berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya memberikan tanda tangan pada kertas kosong. Ibunya tidak peduli alasan apapun. Muthu harus menemukan solusi agar rumah mereka tidak diambil rentenir. Muthu dilarang berada di desa sebelum masalah hutang itu diselesaikan. Muthu tidak memiliki pilihan lain kecuali mengiyakan perintah ibunya. Dia akan mencari Ramesh yang informasinya berada di kota Bangalore. Muthu diingatkan agar selalu menjadi orang baik dimanapun berada. Ibunya sangat mengetahui Muthu masih polos dan kekanak-kanakan. Tapi di dalam dirinya juga ada hewan yang sangat buas. Tiba waktunya Muthu berangkat ke kota Bangalore. Di kota metropolitan itu, Muthu mendatangi alamat rumah Sridhar yang berasal dari desanya. Muthu disambut dengan ramah. Sridhar sendiri tinggal bersama istrinya, Kaweri, dan putri kecil mereka, Pami. Sridhar sudah mengetahui masalah Muthu yang telah dikhianati Ramesh melalui telepon. Pami menemukan Ramesh di kota besar tidak akan mudah. Sridhar menampung Muthu dengan ikhlas. Hanya saja, Muthu tidak enak menjadi beban. Muthu minta bantuan agar dicarikan pekerjaan, sembari mencari keberadaan Ramesh. Pengalaman Muthu menjadi supir di desa membuatnya tidak sulit mendapat pekerjaan. Sridhar membawa Muthu ke sahabatnya Pinto, yang memiliki usaha taksi. Muthu langsung diterima kerja sebagai supir taksi. Pinto mengingatkan Muthu untuk bekerja dengan baik dan jujur. Muthu juga diberikan tugas khusus mengantar pulang para gadis-gadis dari sebuah bar yang sudah jadi langganan tetap. Hari pertama bekerja sebagai supir taksi,
Mutu mengantar putri Sridhar, Pami, pergi ke sekolah. Setelah itu, barulah membawa penumpang. Mutu tidak lupa dengan tujuan utamanya mencari Ramesh. Foto Ramesh ditempel di taksi dan juga di berbagai tempat sebagai orang hilang. Tugas khusus dari Pinto juga dikerjakan dengan baik untuk mengantar pulang para gadis dari bar ke tempat penginapan. Pekerjaan mereka sebenarnya menari di bar, menghibur para lelaki hidung belang. Sikap Mutu yang tidak pernah macam-macam membuat salah seorang gadis penari, Malika, sering curi-curi pandang. Mutu selalu memberi kabar kepada ibunya di desa. Hubungan Mutu dengan keluarga Sridhar juga semakin erat, terutama dengan Pami yang selalu diantar dan dijemput dari sekolah. Mutu cepat dekat dengan lingkungan sekitar. Salah seorang gadis tetangga, Nandini, menarik perhatian Mutu. Tapi seperti gadis pada umumnya, Nandini terlihat jual mahal. Hebatnya Mutu, dia juga bisa dekat dengan Onte yang merupakan kakak laki-laki Nandini. Itulah yang membuat Nandini yakin ingin melanjutkan hubungan ke jenjang lebih serius, meski Onte belum mengetahuinya. Nandini mengajak Mutu untuk menikah. Tentu saja Mutu menyambut dengan semangat. Mutu, pernikahan kita akan terlaksana jika kakak laki-laki saya setuju. Kamu harus meyakinkan dia. Temui kami besok jam 8:30 pagi di kuil. Kita bicarakan pernikahan di sana, ujar Nandini. Keesokan paginya, Mutu pergi ke kuil untuk bertemu Nandini dan keluarga. Taksi Mutu dihentikan oleh seorang pria paruhbaya yang mobilnya sedang mogok. Pria bernama Mastan itu memohon agar diantar ke kawasan Ramohali karena ada pekerjaan penting yang sangat mendesak. Mutu tidak bisa menolak. Dia akan mengantar Mastan ke tempat tujuannya. Mutu mampir ke pom bensin terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tanpa diduga, seorang pengendara motor menembak Mastan di pom bensin. Mastan terluka parah. Mutu panik dan bingung harus berbuat apa. Penembak itu dibiarkan melarikan diri. Mutu lebih mengutamakan keselamatan penumpangnya. Mastan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan dokter. Mutu dibuat pusing dengan panggilan telepon yang terus-menerus dari Nandini. Mutu tidak mengangkat telepon itu karena masih panik. Tidak berselang lama, sekelompok orang pimpinan Dedi datang ke rumah sakit. Dedi sangat berterima kasih kepada Mutu karena telah menyelamatkan nyawa Mastan Bai. Polisi juga datang untuk menangani kasus penembakan tersebut. Mutu menceritakan kepada polisi tentang kronologis kejadian. Mutu mengaku tidak mengetahui pelaku maupun korban. Dia hanya berusaha menyelamatkan korban yang tertembak. Polisi meminta Mutu ke kantor polisi dan akan menyita taksinya sementara. Mutu jadi panik. Untungnya Dedi membela Mutu agar taksinya tidak disita. Dedi tidak ingin Mutu mengalami kesulitan apapun setelah membantu Mastan Bai. Ternyata, Mastan yang telah diselamatkan bukan orang sembarangan. Dedi dan yang lain adalah anak buahnya. Polisi saja patuh dengan semua kata-kata Dedi. Sekali lagi Dedi menyampaikan terima kasih yang mendalam. Mutu telah menyelamatkan Mastan Bai yang merupakan pelindung seluruh kota Bangalore. Iya, Mastan adalah gangster paling disegani di kota itu. Pimpinan gangster lainnya datang menjenguk Mastan. Mereka adalah Palani, Kodan Dharma Krishna alias Koka, Laksmana, dan Chidambara. Mereka semua mempertanyakan satu hal, siapakah yang telah berani menembak Mastan? ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಬೈ ದೊಡ್ಡಾಟ ಉಸಿರಾಟ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೀವು ವಾರದಾಗ ಅಂತಿಕೊಂಡಾರ. Suka atau tidak suka, Mutu telah terlibat dengan jaringan gangster kota Bangalore. Sridhar menyarankan Mutu kembali ke desa demi keselamatannya. Mutu tidak mungkin pulang sebelum menemukan Ramesh. Mutu harus mendapatkan uang 20 lakh dari Ramesh agar rumahnya tidak diambil rentenir. Sridhar kemudian menanyakan tentang pelaku yang menembak Mastan Bai. Rupanya Mutu mengenal identitas pelaku meski mengenakan helm dari tato di lengannya. Tapi Mutu pura-pura tidak tahu agar tidak berurusan lagi dengan para gangster. Kemudian Mutu pergi menemui Nandini di rumahnya. Nandini kesal dan kecewa karena Mutu tidak datang ke kuil. Apalagi Mutu tidak mau mengangkat teleponnya. Mutu beralasan sedang ada pekerjaan penting. Situasi yang dia lalui sangat kacau sehingga tidak sempat mengangkat telepon. Mutu merahasiakan kejadian sebenarnya. Syukurlah Nandini bisa dibuat berhenti marah. Selanjutnya Mutu berusaha beraktivitas seperti biasa.
Mutu menyuapi Pami sarapan dan akan diantar ke sekolah. Tapi Sridhar khawatir dengan keamanan putrinya. Sridhar ingin mengantar Pami sendiri. Mutu memaksa tetap mengantar Pami seperti biasanya. Pami juga hanya ingin diantar oleh Mutu yang dianggap Superman. Sridhar terpaksa mengalah dan menahan kekhawatirannya. Mutu mengantar Pami dengan aman sampai sekolah. Saat akan kembali, Mutu ditabrak sebuah mobil. Sekelompok orang langsung menyerang Mutu secara membabi buta. Mutu kesulitan fokus karena Pami juga ikut dipukul. Mutu berusaha melindungi Pami dalam pelukannya. Mutu memohon-mohon agar Pami tidak disakiti. Tapi rengekannya tidak dipedulikan. Pukulan keras berkali-kali yang mengenai Mutu dan Pami membuat mereka berdua tidak sadarkan diri. Anak buah Mastan, Dedi dan gengnya terlambat datang. Dedi membawa Mutu dan Pami yang terluka parah ke rumah sakit. Kondisi Mutu kritis, sedangkan Pami telah menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat ditangani dokter. Mastan yang mendapat kabar itu sangat prihatin dengan nasib buruk Mutu. Anak buahnya diperintahkan memberitahu orang tua Pami. Mastan hanya melihat dari jauh. Kedua orang tua Pami, Sridhar dan Kaveri, seperti tidak percaya mendengar putri mereka telah meninggal. Kaveri sampai jatuh pingsan. Sridhar hanya bisa menangis terisak. Air mata mereka semakin tidak terbendung saat melihat mayat Pami. Mutu benar-benar seperti kehilangan arah. Dia memui Nandini dan mengajaknya putus. Mutu tidak ingin Nandini bernasib sama seperti Pami. Nandini tidak ingin berpisah. Masalah yang menimpa Mutu bisa diselesaikan secara baik-baik. Mutu diajak melapor ke polisi. Nandini juga memiliki kakak laki-laki yang bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Mutu tertawa mendengar Nandini menyebut kakaknya, Onte Sena, bisa membantu. Mutu mengungkap fakta mengejutkan, bahwa Onte adalah penyebab dari semua masalah yang terjadi. Nandini menampar Mutu karena memfitnah kakaknya. Mutu tidak ingin menjelaskan lebih detail. Hubungan mereka pun berakhir begitu saja. Mutu tidak peduli kisah cintanya kandas. Dia masih dihantui perasaan bersalah atas kematian Pami. Mutu ditelepon oleh Mastan untuk segera datang. Mastan sudah mengetahui secara rinci masalah Mutu. Mastan memberikan uang 20 lak dan meminta Mutu pulang ke desanya. Hiduplah dengan damai di desamu, ujar Mastan. Mutu bisa saja pulang membawa uang itu. Masalahnya Mutu tidak akan pernah bisa hidup damai. Mutu tidak hanya telah menyebabkan kematian Pami, tapi juga menghancurkan kebahagiaan sebuah keluarga. Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kedamaian adalah dengan menghukum pelaku. Mutu tidak rela pelaku berkeliaran bebas dan menjalani hidup damai. Mutu tahu persis, pembunuh Pami adalah orang yang juga menembak Mastan. Tato di lengannya sama. Tato itu milik Onte Sena. Cukup mudah bagi mereka menemukan Onte. Mutu hanya melihat dari kejauhan. Onte berusaha kabur melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah bangunan toko daging. Tapi di sana, Mutu sudah menunggu. Mutu sangat marah kepada Onte yang menyebabkan Pami meninggal. Onte mengakui telah melakukan kesalahan. Onte menyebut diberi uang oleh Garbage Ganga untuk menembak Mastan. Tapi saat ini, Onte butuh bantuan agar diselamatkan dari Dedi dan gengnya. Mutu tidak mungkin memaafkan Onte dan membiarkannya pergi. Onte justru ingin membunuh Mutu. Seketika itu, Mutu membunuh Onte terlebih dahulu. Mutu juga memberitahu nama Garbage Ganga yang mengontrak Onte untuk membunuh Mastan.
Sejak malam itu, Mutu direkrut menjadi sopir dalam kelompok gangster Mastan. Mutu ikut kemanapun Dedi pergi. Mutu diberikan fasilitas rumah sebagai tempat tinggal. Dia semakin fokus bekerja sebagai anggota gangster. Mutu juga mencari keberadaan Garbes Gangga yang sedang bersembunyi. Suatu malam, Mutu ikut refreshing bersama Dedi ke bar yang dulu sering dia jemput pelanggan taksi. Mutu melihat ada gadis bercadar bernama Malika yang sering curi-curi pandang. Tanpa diduga, sekelompok orang datang menyerang Mutu dan gengnya. Mutu melawan mereka tanpa takut. Mereka berhasil mengalahkan para penyerang yang dikirim oleh Garbes Gangga. Mutu masih menemukan Malika ada di sana, padahal teman-temannya sudah pergi mengamankan diri. Malika mengaku tidak ingin kembali ke penginapan. Dia sudah jenuh menjalani hidup sebagai penari bar. Malika bingung harus pergi kemana, karena tidak memiliki siapa-siapa. Dia bicara jujur sangat mengagumi karakter Mutu yang selalu mengantarnya pulang dengan selamat. Jika diizinkan, Malika ingin ikut bersama Mutu. Tanpa banyak berpikir, Mutu mengajak Malika ke tempat tinggalnya. Mutu mempersilahkan Malika tidur di kamar. Mutu sendiri bisa tidur di ruang tamu. Sikap Mutu semakin membuat Malika kagum. Biasanya semua lelaki selalu membawa Malika ke kamar. Baru kali ini Malika merasa diperlakukan dengan hormat. Benih-benih cinta pun tumbuh di hatinya. Pagi harinya, Mutu ditelepon oleh Dedi untuk segera datang ke rumah Mas Tanbay. Rupanya, ada pejabat polisi baru yang akan datang menangkap Mastan. Tidak berselang lama, pejabat polisi yang dimaksud ACP Durga Prasad datang bersama anak buahnya. Prasad hanya menemukan Mutu sedang asik makan di dalam rumah Mastan. Mutu mengaku tidak mengetahui keberadaan Mas Tanbay. Bosnya itu hanya diketahui sedang pergi jalan-jalan. Kebohongan Mutu membuat ACP Prasad gerah. Sepertinya Prasad petugas yang tegas dan pemberani. Mutu ditangkap dan diseret ke kantor polisi dengan berlari. Prasad sangat keras. Mutu disiksa habis-habisan agar membocorkan keberadaan Mas Tanbay. Tapi Mutu tetap memilih tutup mulut. Setelah beberapa jam, Dedi datang membebaskan Mutu. Pengaruh Mas Tanbay membuat Mutu mudah dibebaskan. Mutu diantar pulang dalam kondisi bakal belur karena telah disiksa. Untungnya, ada Malika yang merawat Mutu. Malika mengurus Mutu dengan sangat baik hingga pulih seperti sedia kala. Perhatian dari gadis secantik Malika membuat Mutu merasa sangat nyaman. Mutu juga pria normal, mereka pun jadi sepasang kekasih. Mutu telah berubah menjadi anggota gangster yang sangat disegani oleh semua pengusaha. Dia juga tidak segan-segan lagi melakukan kekerasan. Mutu mendapatkan banyak uang dari profesinya sebagai gangster. Hutang di desa bisa dilunasi dengan mudah. Aksi Mutu dalam dunia kejahatan mengganggu bisnis 4 kelompok gangster lainnya. Gangster Kodanda Ramakrishna alias Koka tidak terima Mutu memeras para pengusaha dengan dalih perlindungan. Selama ini kelompok Koka yang melakukan itu. Mutu dianggap telah merusak toleransi antar geng yang selalu dijaga oleh Mas Tanbay. Mutu semakin berkembang pesat dan kaya raya. Dia membalas jasa semua orang yang pernah membantunya selama berada di Bangalore. Semua hutang Sridhar pun dilunasi. Pada saat Mutu sendirian mengawasi rumah Gangga, seseorang memukulnya dari belakang. Mutu yang justru diculik oleh Gangga. Tubuh Mutu diikat dan ditaruh di dalam peti, lalu dikubur dengan sampah. Gangga yakin Mutu pasti meninggal. Hebatnya, Mutu bisa melepaskan diri. Dia kemudian mendatangi Gangga di rumahnya. Mutu menanyakan siapa yang memberikan kontrak kepada Gangga untuk membunuh Mastan. Tapi Gangga tidak mau buka mulut. Gangga pun ditembak mati oleh Dedi yang baru datang. Kematian Garbes Gangga membuat dunia gangster kacau balau. Seorang politisi berpengaruh menjadi mediator untuk mempertemukan 5 kelompok gangster yang menguasai Bangalore. Nama Mutu muncul dianggap sebagai biang kerok kekisruhan. Palani yang paling marah karena Gangga dibunuh. Tapi mereka sepakat untuk melupakan semua yang sudah terjadi. Kedepannya antar gangster tidak boleh lagi saling ganggu. Dedi dan Mutu curiga dengan sikap Palani.
apalagi Palani langsung mengetahui tentang kematian Gangga. Mereka yakin Palani adalah orang yang memberikan kontrak kepada Gangga. Mutu ingin membunuh Palani, tapi Mastan tidak ingin mengambil tindakan yang salah. Mastan meminta Mutu dan Dedi tidak melakukan apapun sebelum ada perintah. Mutu tidak bisa berdiam diri. Dia mengajak Dedi untuk tetap membunuh Palani yang diketahui akan menghadiri sebuah acara pernikahan. Kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Dedi marah dengan Mutu yang mulai berani melawan kata-kata bos mereka. Tapi Mutu tetap ngotot. Dia ingin secepatnya menghukum semua orang yang telah menyebabkan kematian Pami. Setelah itu, Mutu akan pulang dan hidup damai di desa. Mutu pergi sendirian untuk membunuh Palani. Mutu bergerak cepat akan menembak Palani. Tapi polisi juga tiba di sana menggagalkan aksi Mutu. Untungnya Mutu masih bisa kabur melarikan diri. Mutu yakin rencananya bocor karena ulah Dedi. Mutu menemui Dedi di rumahnya dengan marah-marah. Kedua orang itu bertengkar dan berkelahi. Mutu mengamuk beremukkan tubuh Dedi ke tembok. Tanpa sengaja, tubuh Dedi dihempaskan ke paku yang tertancap di tembok. Dedi meninggal saat itu. Rasa sedih, bersalah, dan takut menyatu dalam otak Mutu. Keesokan harinya, Archana mendatangi Mutu membawakan abu jenazah suaminya. Archana meminta Mutu menyelesaikan ritual terakhir Dedi. "Kamu sudah dianggap saudara, tapi kamu malah mengakhiri hidupnya," ucap Archana. Ternyata, Dedi memang menelpon Palani. Dedi meminta Palani pergi agar tidak dibunuh oleh Mutu. Tapi Dedi juga mengingatkan Palani untuk tidak menyakiti Mutu. "Dedi ingin kamu tetap selamat dan bisa pulang ke desa. Berhentilah jadi gangster jika kamu tidak ingin meninggal," ujar Archana pergi. Fatalnya, ibu Mutu, Ratna, yang datang untuk melihat kesuksesan putranya mendengar semua obrolan tadi. Ratna sangat sedih dan kecewa mengetahui Mutu telah menjadi seorang gangster. Ratna pergi meninggalkan Mutu. Situasi saat ini membuat Mutu bingung. Dia memberanikan diri menemui Mastan Bai. Mastan sangat marah karena Mutu telah membunuh Dedi. Mutu mengakui kehilafannya. Mutu hanya ingin bisa cepat kembali ke desa. Terlibat dalam dunia gangster bukanlah impiannya. Tiba-tiba Mastan ditembak seseorang. Mastan sudah tidak sanggup bertahan dan meninggal. ACP Durga Prasad datang bersama anak buahnya. Mutu kabur melarikan diri. Polisi menganggap Mutu telah membunuh Mastan. Kini, Mutu menjadi buronan polisi dan semua kelompok gangster. Mutu akan pergi jauh dari Benggor. Malika juga memaksa ikut menemani Mutu dalam pelariannya. Mutu dan Malika melarikan diri ke kota Varanasi. Mereka menikah di kota suci umat Hindu itu, tapi hidup terpisah karena status Mutu yang seorang buronan. Beberapa waktu kemudian Malika ditemukan oleh pihak polisi. ACP Durga Prasad memaksa Malika untuk bekerja sama menangkap Mutu. Jika tidak, Malika akan disiksa dan bayi di dalam kandungannya pasti akan meninggal alias keguguran. Terpaksa, Malika setuju. Dia menjebak Mutu dengan memintanya datang. Mutu menyadari keanehan tingkah Malika. Benar saja, Malika dilihat sedang ngobrol bersama polisi lokal di luar rumah. Mutu langsung kabur melarikan diri. Tidak mudah bagi polisi bisa menangkapnya. Mutu berhasil menyeberangi Sungai Gangga. Tapi sialnya, polisi sudah menunggu bersama Malika. Mutu terkepung dan berhasil ditangkap untuk dibawa ke Bangalore. Local police support in the Sikidane. Setelah 7 tahun menjalani hukuman, Mutu dibebaskan dari penjara. Malika juga sudah menunggu dengan wajah tanpa bersalah. Mutu kecewa dengan Malika atas pengkhianatannya. Malika pun menceritakan alasan sebenarnya. Semua itu dilakukan demi bayi di dalam kandungan yang kini sudah tumbuh menjadi anak gadis lucu. Penjelasan Malika bisa membuat Mutu mengerti. Apalagi Malika memberi nama putri mereka Padmini, yang dipanggil Pami. Mutu mendapat informasi nyawanya diincar oleh musuh lama. Sebelum diserang, Mutu siap menyerang terlebih dahulu. Saat ini, 4 orang yang dulu menjadi pimpinan gangster telah berkembang dan dihormati masyarakat. Mutu dan geng lamanya muncul menggunakan seragam tenaga kebersihan.
Mutu menembak Lakshmana dengan senjata yang disembunyikan di balik sapu. Penjahat yang tersisa tinggal Menteri Koka. Mutu memberedelnya dengan senjata untuk membalas kematian Pami. Beberapa bulan kemudian, Mutu terlihat sudah menjalani hidup damai di desa bersama istri dan anaknya. Film pun berakhir. सर ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್